Nabi Yunus, maaf, Nabi Yusuf. Menolak Nabi Ibrahim ditolak, tapi yang menerima telat karena generasi selanjutnya. Ini generasi Nabi Yusuf menerima Nabi Ibrahim sebagai nabi, tapi kenal wae enggak, sezaman aja enggak, kan gitu, sampai ketakutan karena saudara-saudaranya itu jika Yusuf ini mengungkap tentang kebenaran. Yusuf, dia tahu persis bahwa Nabi Yusuf ini adalah pemegang kebenaran, didhawuhi dari bapaknya untuk menjadi pelanjutnya, tapi dulur-dulurnya mengingkari, dimasukkan ke sumur, dibuang di sumur karena takut topengnya kebuka, kan gitu. Kemudian pada saat di zaman Nabi Musa diterima, benar itu Nabi Yusuf itu ajarannya benar, muncullah Yahudi, kan begitu kan. Nabi Musa ditolak oleh zamannya, tak boleh generasi yang jauh itu diterima. Saat Nabi Isa ditentang hebat oleh manusia-manusia yang hidup sezaman dengan Nabi Isa, hebat, ditentang, dikejar, difitnah, dibantai maunya. Kemudian orang yang membantai adalah orang yang sedang percaya ajarannya Nabi Musa, ajarannya Nabi Musa, percaya ajarannya Nabi Daud, percaya ajarannya Nabi Musa, percaya ajarannya Nabi Ibrahim. Tapi wis telat, enggak roh bentuk zaman lan rupane Nabi Ibrahim, ra roh bentuk lan rupane Nabi Musa, gak roh bentuk dan rupane Nabi Musa, tapi tinggi nentang Nabi Isa, nggak punya hujah, akhirnya nesu, gawe fitnah, olo-oloan. Biasanya begitu, memang karena nggak punya hujah. Akhirnya wes dipateni wae, disalib wae, kan gitu. Kan begitu. Kemudian orang-orang generasi selanjutnya percaya Nabi Isa itu utusan, tapi wes telat untuk digunakan menentang Nabi Muhammad. Aku pengikut Isa, aku pengikut Musa, aku pengikut Ibrahim. Muhammad penyihir, Muhammad ngapusi. Kan begitu. Sekarang saya katakan, mungkinkah sekarang terulang? Iya. Kan gitu. Makanya bencana besar pasti terjadi, tidak bisa tidak. Ya. Maka manusia bersumpah, banyak yang bercerita tentang Satrio Piningit kalau zaman sekarang, tentang Muhammad di zaman Nabi Muhammad, tentang cahaya Tuhan, tentang kebenaran Tuhan. Bersumpah jika di antara mereka didatangkan seorang pemberi peringatan yang fungsinya seperti Rasul, maka kami akan mendapatkan petunjuk seperti umat yang sezaman dengan Rasul itu, sehingga kami mengetahui Tuhanku, sehingga kami mengetahui jalan pulang kembali kepada Tuhanku, sehingga hidup ini menjadi damai tentram, mengetahui apa yang harus dilakukan dalam menjalani hidup ini, dan mereka akan berada di dalam petunjuk terang cahaya Tuhan, tidak menjadi umat yang di dalam gelap,
dan akhirnya hanya meraba-raba di dalam sistem kegelapan itu. Wa aqsimu billah jahda aimanihim la in ja'ahum, mereka bersumpah dengan nama Tuhan dengan sumpah yang kuat, sumpah yang maunya diucapkan dengan lisan yang sebenar-benarnya. Jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan yang fungsinya seperti rasul di masa lalu, yang dapat menunjukkan tentang Tuhan, menunjukkan tentang hakikat, niscaya mereka mengatakan kami juga akan mendapat petunjuk seperti umat yang sezaman dengan nabi atau rasul saat itu. Sehingga ada, sehingga mereka hidupnya itu berada di dalam hidayah min ikhda al umam. Mereka tidak menjadi orang yang bodoh. Falamma ja'ahum, tapi pada saat peringatan itu ditampakkan, penjelasan itu nggak bisa dibantah mutlak bahwa Tuhan harus dikenali. Ada orang yang mengatakan, kalau kamu ingin tahu Tuhan, saya tunjukkan, karena saya hanya sekedar diutus, bukan karena nafsu saya. Mereka tidak sekedar mengabaikan, tapi mereka memusuhi. Dan justru saat penjelasan itu diungkap, tidak menjadikan mereka sesuai omongannya mendekat ke Tuhan, mereka semakin jauh. Zadahum ila nufuro, soyo waduh dengan kebenaran, maka sunatul awalin diberlakukan. Sungguh tsumma arsalna rusulana tatrokulu maja'um ummah rusulaha kadzabuh. Hujah salah satunya adalah risalah kerasulan itu adalah dibawa oleh yang berhak, oleh yang wenang, itu adalah mutawatir dalam silsilah rantai marantai, tidak pernah terputus dan tanpa jeda. Setiap rasul datang di masing-masing umat oleh umatnya yang sezaman dimusuhi, tapi umat itu menerima rasul yang telah masa lalu itu terlambat, maka tetap disebut rusulaha kadzabuh, mereka mengingkari keberadaan rasulnya. Watabakna ba'duhum ba'don, akhirnya mereka di antara mereka saling memperikutkan untuk membuat fitnah dan oloan. Adanya orang yang ngaku sebagai rasul, ngaku sebagai pembawa kebenaran, tapi nggak pernah melakukan tabaruk, melakukan komunikasi. Akhirnya mereka hanya akan menjadi buah tutur dan menuju kebinasaan pada titik tertentu. Jika Allah menghendaki kebenaran diungkap, maka karena mereka yu'minun, mereka mengingkari keimanan, maka mereka didatangkan azab sunatul awalin. Keberadaannya tidak didasarkan oleh darah daging. Padahal para rasul juga mengucapkan, wa ma yantaki anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Apa yang saya sampaikan
Itu bukan hawa nafsu kami. Para rasul mengatakan demikian. Sungguh itu wahyu yang diwahyukan dan dia ditunjukkan. Itulah intinya wahyu yang diinisiasikan. Jika saya didhawuhi oleh Tuhan melalui guru, kayak gitu, melalui silsilah di aku, maka kami hancur. Tapi itu tidak menggerakkan untuk mengakui kebenaran. Maka ayat ini terus ditutup lagi. Sunatul awalin diberlakukan. In wasolta bil hawa dolta, in wasolta bil akli dolta. Menuju kepada Tuhan dalam kebenaran dengan hawa nafsu tertolak, gelap. Maka dalam sejarah yang tertulis tidak sedikit tercampur oleh rekayasa dan konspirasi umat manusia serta oleh penguasa demi pelanggengan kekuasaan, supaya pembenaran yang dikemas dengan sistem topeng, pembenaran opini itu supaya sebagai dianggap kebenaran, praduga dianggap kebenaran. Saat kebenaran yang sesungguhnya, yang sejati Alkitab terungkap sebagai imam nyata, imam zaman, maka mereka akan dimusuhi. Padahal sangat jelas tanpa al-haqnya maka tidak mungkin iman dapat disentuh. Innahu al-haq, tak waca apa nek enggak nganggo tajwid. Innahu al-haq, karena alnya kan sangat pentingnya. Innahul haq, sesungguhnya dia itu adalah kebenaran, al-haq, yang harus dikenali oleh umat yang menyatakan kembali kepada Tuhan. Itu min robik, itu dari Tuhanmu. Walakin aktsaronas, kebanyakan manusia mengingkari keberadaan al-haq itu sehingga tidak mengetahui huwa, saat tidak mengetahui dia, karena hanya dapat ditunjukkan oleh yang berhak. Karena inti beragama itu keberadaan Rasul diingkari, maka sama saja mengingkari kebenaran Tuhan. Ini ayat ya. Itu. Maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anaitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu selalu ada di antara kamu, di tengah-tengah kamu, bagian dari hidupmu, sehingga kamu berada di dalam ampunan, sehingga kamu di dalam keterbimbingan, sehingga kamu di dalam proses kembali kepada Tuhan yang kamu lakukan. Hanya itu. Ayatnya kan begitu, itulah. Ya. Memang keberadaannya para rasul utusan itu tidak mengejar dan tidak membutuhkan pengakuan dan validasi dari orang lain. Percaya karepmu gak karepmu, tidak mengurangi rasa hormat kepada orang yang tidak percaya, tetap menghormati, hanya mengungkapkan, menyampaikan kebenaran, tapi tidak dipijakkan karena kebencian dan kedengkian. Kalau seandainya ada hukum karma, Tuhan sendiri yang akan membuat keputusan. Sudah menyampaikan sunatul awalin, itu adalah Tuhan sendiri.
mereka menjalankan perintah Allah untuk menjadi cahaya dan menyalakan cahaya-cahaya yang ada sumbunya dinyalakan, atau yang redup diterangkan lebih terang, menjalankan perintah Tuhan, stempelnya dari Tuhan, maka tidak perlu stempel dari dunia bawah. Dunia ini bawah. Dan beliau-beliau ini, para utusan ini, tidak memerlukan gelar untuk membenarkan kebenaran dan ilmu tentang Tuhan itu. Tidak memerlukan gelar untuk mengungkap sebuah pengetahuan mereka. Mereka tidak membutuhkan pendapat, mereka tidak membutuhkan keramaian, mereka tidak membutuhkan massa, mereka tidak membutuhkan massa kolektif manusia untuk hanya sekedar supaya diterima oleh manusia. Mereka tidak mencari banyak sedikitnya massa atau manusia, karena beliau telah disahkan oleh langit dan tidak bisa ditolak dan tidak bisa dicabut. Dan ilmu yang pengetahuan yang ada pada para utusan itu tidak diciptakan oleh dunia. Ilmu, pengetahuan, dan ilmu tentang keberadaan Tuhan, konsep tentang Tuhan, konsep tentang malaikat, konsep tentang kebenaran, tidak mengambil dari referensi dan ciptaan opini manusia di akademik, di perpustakaan, diciptakan oleh sistem dunia. Sama sekali tidak. Mereka sudah memiliki pengetahuan itu bahkan sebelum dilahirkan. Mereka hanya membutuhkan, beliau hanya membutuhkan kesadaran, maka pengetahuan sudah teraktivasi di dalam diri mereka. Nah, itu semoga dalam ridho Allah ya. Kencengi saya buka. Kita kan ngomong objektif. Faktanya kalau tidak ada yang hak wenang dan sah, amburadul. Faktanya mergo donya wis garek nggulinge. Donya iki garek nggulinge iki. Menungso wis padha ngiler, menungso wis padha mbrebes, menungso wis padha bloboken, menungso wis padha kriyip-kriyip, mripate wis mulai do abang, obat motone wis gak mandi, kan gitu. Karepe tinggi obat moto, malah tibake uyuwe coro. Itulah teman-teman, kita sambung di season selanjutnya untuk peradaban sejarah. Oke, suatu saat kita akan cerita sejarah para nabi secara spesifik, tapi dawa ya nek cerita kuwi ya. Pemane cerita Nabi Adam, beliau apa yang dilakukan, teknologi ini apa, Nabi Idris teknologi ini apa, itu cerita panjang. Saya sendiri juga membutuhkan komunikasi dulu dengan beliau. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya, teman-teman jamaah rakamullah, santriwan santriwati, sekali lagi kuatkan mentalmu, bangun mentalmu, pikiranmu. Cara membangun itu, cara bangun mental ya kamu berani sungguh-sungguh, kamu berani luka, kamu berani memaksa diri,
Jangan turuti bolos karena malas masuk kelas. Ya. Oh ya, mungkin kan upacara sama manajemen sama mungkin saat ini Ustadz Nuril SMP SMA. Nanti kan juga Pokja yang lain kan nanti kan juga sama, kita akan melakukan upacara pagi nantinya, titik tertentu kita ajak itu. Itu kan setelah upacara kan kamu kan silo ya, baca Fatihah. Jadi itu untuk menguatkan koneksi batin dengan penyelarasan dengan semesta atau dengan Tuhan. Jadi Fatihah mungkin ada yang mimpin dari ada imam yang mimpin upacara ya, itu membaca Fatihah 7 kali ke Romo itu supaya konkret. Kemudian setelah itu kamu Fatihah 3 kali untuk diri kamu sendiri. Jadi kalau imamnya kan Fatihah 7 kali itu ditujukan ke Romo. Jadi 7 kali Fatihah mungkin entah tadi atau kemarin mulainya saya nggak tahu atau sudah atau belum. Kemudian setelah 7 kali itu Fatihah lagi nggak dipimpin oleh imam, kamu sendiri. Kamu Fatihah 3 kali. Itu adalah jasad, ruhi wa jasadi. Artinya jasadku dewi, rogoku dewi, lan ruhku dewi. Al-Fatihah 3 kali. 7 kali ke gurumu, kemudian 3 kali ke dirimu sendiri. Setelah selesai, jangan langsung bubar. Usahakan mengambil nafas normal, ya, ngenep cipta, angen-angen, sing wis duwe ngilmune, sing wis ditunjukkan ngilmune, atine eling pangeran, eling huwa. Eling huwa, kul huwa, dia yang punya nama Allah. Itu tarik nafas sambil mengingat, tapi nafasnya nggak usah rekayasa, normal biasa. Tapi dihitung mungkin 9 kali gitu, uteknya dikosongkan. Bayangke begitu, bayangke gurumu kan gitu, bayangke Romo itu uteke atine galingan huwa. Itu untuk connect. Ini untuk menguatkan perilaku kesadaran spiritual. Itulah yang sesungguhnya iktikaf ki apa sok diwaca Nabi Muhammad di Gua Hira ki nyapa to kan gitu ya. Itu Fatihah digoni gurune dan kepada dirinya. Tapi kalau Nabi Muhammad kan mergo nek meditasi kan kuat banget, sawengi atas gak krasa ya, kelasé wis beda. Nah, kowe ambekan ping 9 wae gringgingane 3 dina. Itu jadi ini Muhammad silo ngapain sih? Meditasi, iktikaf, itu menguatkan itu. Di zaman peradaban baru itu yang kuat itu adalah meditasi untuk membangun jiwa. Sebab pengalaman saiki jenta-jentit, salate tertib, posone tertib, ning misuwi kancane tertib. Saiki kondisi ini kaya ngono kuwi. Kadang ya sholat, kadang ya menjadi pengurus masjid. Tapi senengane iki malah ngelokne sing beda keyakinan, beda paham, dilolokne subjek, ngelokne sesat.
Itu jadi sholat iki justru memupuk kebanggaan semuji kaya sering sholat langsung Gusti Allah medhuk kowe tak angkat anak angkat. Rumangsane iki do ngono kuwi. Itu karena sholatnya enggak konek, sholatnya konsep, sholatnya buku. Makanya iktikaf yang dikatakan oleh Nabi tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Bahkan ada hadis yang mengatakan sab'ah asyruna dengan ibadah 70 tahun kan gitu. Iktikaf sesaat, tafakur sesaat, karena itu nyambung hati dengan Tuhan, menghadirkannya itu utuh, uteknya nggak kecampur no. Makanya tadi begitu ya, itu minimal. Kemudian mulai besok sholat maghrib itu untuk sebar kodok itu wes kosong, itu baca Fatihah kayak upacara tadi ya, baca Fatihah tapi masing-masing Fatihah masing-masing 7 kali, 3 kali untuk dirinya, kemudian 9 kali nafas normal, nggak mau apa-apa ya, zikir galingan yang punya nama Allah. Ini untuk menghadapi peradaban baru supaya nggak gampang kaget engko nek bencanane teko. Ini karena Romo juga mengumpulkan pengurus perwakilan se-Indonesia itu untuk mulai gerakan produktif dan kemungkinan untuk nggak jaga ke sana sini terlalu menjaga ke, untuk mulai kuat dalam produktif. Konae Sumatera pedot, enek Jawa pedot, itu wis iso ada langkah-langkah yang sekiranya untuk survival, bertahan hidup. Kok Romo ngeden-ngedeni toh? Enggak ngeden-ngedeni, tapi itu memang benar. Gitu ya. Tapi ini memang sudah saatnya untuk mempersiapkan diri, jadi jamaah untuk mencari opsi-opsi kekuatan kreatif dan inovatif, lahan kosong dan seterusnya untuk dikuatkan. Jaga ningko memang mergo gambare kalah cacak menang cacak kan gitu jawane ya. Diubahne awake gawe kolam, gawe kandang pitik, gawe wis kono kok diopeni. Engko nek Jawa Tengah karo Jawa Timur pedhot gak jagane panganan ke Jawa Timur gak jagane panganan ke Jawa Tengah, wis duwe pitik dewi kan begitu loh. Itu mulai disiapke pola pendem. Gitu. Lah itu kapan toh? Enggak, Romo enggak ngungkap kapane, itu enggak entuk. Engko nek Romo ungkap, engko gak ada wong nyambut gawe. Ya. Waktune kapan? Romo hanya bisa mengatakan program ini memang untuk jaga-jaga kalau cacak menang cacak, dan sifat kemukjizatan, pertolongan Tuhan yang sifatnya kemukjizatan itu Romo bolak-balik ngomong tentang mental, itu kaitannya dengan kemukjizatan. Romo bolak-balik ngomong tentang kejujuran, ketulusan, kesetiaan, ketaatan, terus kemudian bangun support, mendukung teman atau saudaramu,
Jangan biasa ngerasani menilai negatif, mergo itu dampaknya nanti juga kowe dadi wong khianat nek itu terbiasa. Itu ya. Itu memang itu nah, salah satunya adalah pertolongan Tuhan yang bersifat kemukjizatan. Sebenarnya kejadian itu nggak ada yang kebetulan. Oh, kebetulan tiba-tiba ada akhirnya selamat, enggak. Itu tetap ada unsur frekuensi. Maka bangunlah ini. Kalau kebiasaan di dalam dada itu ingin pengakuan, hilangkan dalam diri. Tuhan nggak butuh pengakuan dari manusia, dan kamu seharusnya juga tidak perlu mencari pengakuan dari sana-sana. Ikhlas tulus itu yang nyatat Tuhan, ngapain harus minta dicatat manusia? Itu teman-teman, ikhlas tulus dibangun karena pertolongan yang sifatnya kemukjizatan itu bagi mereka yang membangun kejujuran, ketaatan, ketulusan, kesabaran. Gitu. Nek sejak awal sudah ceklekan, gampang ceklek, putus asa. Nek nangis, kelaran tetap nangis tapi tetap melaku, nggak apa-apa malah. Itu nggak apa-apa. Itu. Situ seandainya ada sesuatu, harapannya semuanya dijaga, direksa, selamat lahir batin, dunia akhirat ya. Pasca bencana pun juga tetap kuat. Kadang sing abot itu paskanya juga. Makanya mental juga harus disiapkan sejak awal. Ini seharusnya kalau data BMKG, data geofisika, geologi itu sudah menunjukkan tanda-tanda yang sudah sering diungkap oleh para ahli gempa, kejadian. Seharusnya itu rancangan kurikulum itu harusnya dibangun seharusnya. Apa kurikulum yang harus dibangun untuk membangun kesadaran? Sebab pada saat paskanya pun akan sangat repot itu menangani orang sing muanja. Kok ya gak melu mati saat peristiwa kuwi lambian kuwi lho. Akhirnya ngerepot nih gitu. Kalau kamu hidupmu itu nggak pernah mengendalikan diri, bar bencana besar kowe jik urip, wing repot nih, kowe ya repot dirimu sendiri. Engko nek petuk wong ngono kuwi ditembak wae. Itu ngerepot nih gitu. Tuh. Guyonannya begitu. Sekarang gitu. Tapi ojo ngarep-ngarep bencana teko, ndang-ndang, tenan ku bingung. Gitu. Sing disuwun ya selamat kabeh ning kebenaran terungkap, tatanan maslahah terrealisasikan kan itu kan. Oke, kembali ayo kita bangun bebarengan kebersamaan, dukung mendukung, saling support, saling menghilangkan penyakit-penyakit iri dengki. Ya, gap-gap, besti-bestian itu dibuang. Kalau itu bukan karena benci nggak apa-apa, tapi karena mungkin spesifikasi cocok, tapi bukan karena kebencian, ndak apa-apa. Tapi aku gak gelem karo kae mergo aku gedeng mergo benci. Wong penyakit benci lho kok dituruti, iri kok dituruti. Ya mbok cik cilik pomene umurmu cik bocah, dilatih iso. Wong Romo dulu kelas loro SD aja sudah bisa mikir itu kok. Ya itu.
semoga mendapatkan berberan berkah pangestu guru wasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.